Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai transformasi informasi pertanian pada era digital. Seperti kita ketahui, penguasaan teknologi sangat penting sebagai salah satu pendukung peningkatan produksi pertanian, yang secara khusus berkaitan dengan peningkatan produksi, efisiensi operasi, dan strategi bisnis pertanian. Dan secara khusus pada video ini saya akan uraikan mengenai transformasi pertanian pada budidaya tanaman porang. Mengapa teknologi sangat berperanan penting pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, ataupun perikanan, terkhusus dalam menghadapi permintaan ekspor. Namun terlebih dahulu saya akan menguraikan perbedaan pertanian dalam pola tradisional dengan pola yang sudah modern, dengan tujuan bisa memahami bagian-bagian mana yang perlu ditransformasi dari pola tradisional ke dalam pola modern. Baiklah, kita akan memulai untuk membedakan pola tradisional dan pola modern. Beberapa hal yang membedakan antara pola tradisional dan pola modern, diantaranya yang pertama adalah mengenai pola pengadaan bibit. Kemudian yang kedua adalah pola perawatan yang di dalamnya menyangkut persoalan irigasi, pemupukan, pengawasan, hama, dan monitoring kontrol lingkungan. Kemudian yang ketiga yang penting adalah perbedaan dalam pola pengawasan pertanian. Dan yang keempat adalah pola kontrak kerjasama. Dan selebihnya termasuk pola-pola mengenai pendanaan atau permodalan, kemudian pola-pola teknologi informasi. Dari berbagai pola yang sudah saya uraikan, saya akan coba mengambil beberapa pola saja yang akan kita transformasi dari pola pertanian tradisional kepada pola modern. Pola yang pertama mengenai pengadaan bibit pada pertanian tradisional lebih tergantung kepada bibit dari alam atau bibit masa tanam. Sedangkan pertanian modern lebih cenderung kepada pengadaan bibit melalui kultur jaringan atau teknologi budidaya pertanian. Pengadaan bibit menjadi faktor terpenting di dalam menaikkan produktivitas produksi pertanian. Oleh karenanya, pola kedua yang cukup penting adalah mengenai pola pengawasan pertanian. Dalam pola pertanian tradisional, lebih cenderung kepada pengawasan visual secara langsung ke area lahan, sedangkan pola pertanian modern sudah menggunakan teknologi internet ataupun teknologi CCTV di dalam pengawasan atau monitoring penanaman dan produksi lahan. Sedangkan pola kerjasama kontrak dalam pertanian tradisional biasanya ditandai dengan permodalan yang terbatas, infrastruktur yang terbatas, sehingga berdampak kepada kapasitas produksi yang terbatas. Yang berbeda dengan pertanian modern, di mana kerjasama kontrak bisa dilakukan dalam sistem kemitraan
antara semua pihak yang terkait dalam budidaya pertanian dengan membentuk usaha bersama yang mampu untuk meningkatkan kapasitas produksi, permodalan, ataupun pemasaran. Dan beberapa informasi berikut ini adalah mengenai transformasi budidaya pertanian dalam produk porang dari pola tradisional kepada pola pertanian modern, di mana pola yang akan disusun merupakan pola terintegrasi di semua stakeholder secara global, yaitu melalui pembentukan implementasi dalam platform digital. Sebelum saya melanjutkan pembahasan mengenai transformasi pertanian, alangkah baiknya saya terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih untuk beberapa teman rekan yang sudah mengirimkan data lahan, di mana dalam data lahan tersebut akan kita buatkan sebuah informasi. Yang pertama mengenai kapasitas produksi pertanian, yang kedua mengenai data kondisi penanaman, yang ketiga adalah schedule perawatan dan produksi yang disajikan secara real time dalam aplikasi internet ataupun dalam bentuk platform digital. Transformasi yang harus saya dan mitra yang berminat untuk segera dilakukan adalah meliputi yang pertama mengenai penataan budidaya pertanian dengan sistem monitoring online. Di antaranya termasuk monitoring online lahan, monitoring perawatan, monitoring produksi, monitoring distribusi dan logistik secara terintegrasi dalam aplikasi online. Sedangkan transformasi yang kedua adalah pemetaan potensi lahan dan perencanaan penanaman yang meliputi data-data foto lahan, lokasi lahan, kapasitas produksi lahan tiap wilayah yang terupdate dan real bagi para pihak atau stakeholder yang terlibat tentang kondisi lahan produksi dan infrastruktur wilayah. Sedangkan transformasi ketiga yaitu mengenai pembangunan data online dan jaringan atau kemitraan atau stakeholder pertanian porang yang lebih besar secara online. Ini dimaksudkan untuk kemudahan akses market dan potensi kerjasama kemitraan yang transparan. Sedangkan yang keempat adalah penyiapan infrastruktur sentra produksi dan informasi tiap wilayah, yang antara lain mempunyai tujuan untuk efisiensi waktu dengan tersedianya sistem monitoring produksi lahan dan produksi porang. Yang kedua, menciptakan daya saing dalam hal kecepatan akses informasi bisnis porang. Sedangkan transformasi kelima yang harus dilakukan adalah membentuk sistem kemitraan dan informasi berbasis website dengan berbagai informasi mengenai lahan produksi, kontrak kemitraan, informasi kapasitas produksi, ekspor, rantai pasok produksi secara online. Sekarang bagaimana saya memberikan informasi kepada buyer, dan berikut adalah informasi yang saya harus sampaikan. Yang pertama mengenai lokasi lahan. Pada bagian ini, buyer dapat melakukan beberapa hal, seperti contohnya mencari dan menampilkan data lahan berdasarkan kota.
Kemudian buyer juga bisa menemukan data informasi petani dan sentra produksi, membaca data luas dan jumlah penanaman, mengetahui data ekologi atau cuaca di sekitar lokasi penanaman atau lahan, dan kemudian mencari data informasi pasar dan kontrak serta transaksi yang sudah dilakukan. Informasi yang kedua yang harus saya sampaikan kepada buyer adalah mengenai jumlah produksi. Jumlah produksi diidentifikasi sebagai luasan lahan yang ditanam dan jumlah tanaman yang siap panen beserta dengan jumlah ketersediaan stok produk, baik produk dalam proses pengolahan ataupun produk yang siap kirim. Informasi jumlah produksi bisa dilihat pada tiap-tiap sentra produksi wilayah sebagai unit pengolah bahan baku dan penyedia produk ataupun layanan yang secara online memfasilitasi kegiatan informasi data produksi. Informasi yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada buyer adalah mengenai tingkat kesesuaian produk, di mana produk yang diminta dan yang dikirimkan adalah sesuai dalam kontrak jual beli. Sedangkan informasi yang keempat adalah infrastruktur pendukung produksi, di mana ini meliputi informasi tentang air, logistik dan transportasi, lahan, energi listrik, tenaga kerja, kontrol monitoring lahan, dan proses produksi. Sedangkan informasi yang kelima yang harus diketahui oleh buyer adalah pabrik pengolahan atau sentra produksi. Kelima informasi yang disampaikan ke buyer tadi ditampilkan dan disampaikan dalam bentuk informasi digital, di mana informasi ini adalah sebagai akses untuk mengetahui posisi lahan secara online dan juga sebagai akses untuk mengetahui kondisi fisik tanaman dan beberapa foto atau gambar lokasi penanaman umbi porang. Demikian juga sebagai akses informasi lingkungan penanaman dan juga persoalan akses pembibitan dan akses distribusi logistik. Proses transformasi pertanian meliputi beberapa transformasi pada sisi budidaya lahan, petani, kapoktan atau koperasi, sentra produksi, investor, buyer, dan beberapa stakeholder termasuk pihak asuransi, perbankan, ataupun supplier yang secara keseluruhan akan terintegrasi di dalam platform digital untuk membentuk pola pertanian modern. Oke teman-teman dan para mitra semuanya, demikian presentasi singkat saya mengenai proses transformasi digital. Hal-hal yang belum jelas dalam presentasi saya ini bisa ditanyakan dan dituliskan dalam kolom komentar di bagian bawah. Kemudian saya akan lanjutkan untuk memberikan penjelasan. Saya berdoa semoga usaha para petani
investor, dan para rekan semuanya berjalan dengan sukses dan lancar. Atau bagi beberapa yang tidak sempat menuliskan pada kolom komentar, silakan untuk subscribe video ini sehingga kedepannya saudara rekan semua bisa mendapatkan video presentasi kami selanjutnya. Demikian, terima kasih, sampai berjumpa.